sebelumnya ada beberapa yang tanya lewat DM Instagramku, ada nggak sih alternatif aplikasi Procreate yang bisa dipakai di Android? Dulu aku pakai smartphone juga, itu aplikasinya aku pakai biasanya Autodesk Sketchbook. Selain itu sebenarnya masih banyak, cuman aku pakai Autodesk Sketchbook aja, jadi mungkin aku cuman bisa share Autodesk Sketchbook ya sekarang. Terus ada lagi pertanyaan yang sering aku dapat tentang brush yang aku pakai di Procreate. Kalau di Procreate aku pakainya kan dry ink, teksturnya seperti ini. Kalau diperbesar nah kayak gini, ada grainy bintik-bintik putih gitu ya. Nah kalau di Autodesk Sketchbook jujur aku biasanya cuma pakai brush pensil. Oke, kita buka Autodesk Sketchbooknya dulu. Nah ini aku biasanya cuma pakai fine art. Jadi di deretan fine art ini yang aku pakai. Jadi aku coba-coba lagi mengeksplor Autodesk Sketchbook brushnya. Aku coba setting satu persatu brush yang sekiranya bisa mirip dengan dry ink. Lalu hasilnya, akhirnya aku nemuin settingan brush yang bisa mirip dengan dry ink. Nggak persis banget sih ya, paling nggak teksturnya mirip-mirip dikit lah. Yuk kita coba setting bareng-bareng. Oke, jadi langsung kita coba di settingan brush Autodesk Sketchbook. Yang pertama aku mau share tentang brush namanya dry marker. Sebenarnya ini nggak begitu mirip dengan dry ink, cuman menurut aku teksturnya itu lumayan bagus. Kita lihat di bagian tekstur essential. Dry marker itu ada di baris kedua, yang ini ya. Nah, kita ke setting bagian advance. Oh ya, ini aku reset dulu karena ini udah hasil settinganku tadi. Jadi settingan basicnya seperti ini. Terus bagian mana yang kita setting? Kalau dry marker ini sebenarnya nggak banyak yang harus disetting. Coba ke pressure, terus di bagian opacity with light pressure ini kita naikin jadi 100%. Kita coba. Hasilnya tuh kayak gini. Kalau menurut aku lumayan bagus buat yang suka brush dengan tekstur yang macam-macam gitu ya. Cuman ini kan di ujung-ujungnya round banget gitu ya, nggak runcing. Itu bisa kita setting di bagian ini, size with heavy or light pressure. Kalau pengen ujungnya lebih runcing, itu kita kecilin di sini. Nah, jadi dia bisa seperti ini. Gak banyak sih untuk yang dry marker ini, cuman setting-setting biasa aja. Lalu, brush apa yang lebih mirip dengan dry ink? Ceng 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 ceng, kita coba ya. Masih di tekstur essential, di urutan kedua ada pencil pal. Pencil pal. Aku nggak tahu cara bacanya pencil pal. Nah, di sini lumayan banyak yang perlu kita setting di advance ya settingnya. Yang pertama kita urutin aja ya dari awal pressure. Dari pressure ini heavy pressure-nya kita naikin jadi 65. Karena di sini agak susah, nggak bisa langsung diketik gitu ya. Jadi paling nggak yang nyerempet dikit lah. Nih 65 ya. Terus untuk light pressure kita naikin jadi 3. Oke, 3. Kemudian untuk yang opacity tetap 100, flow heavy-nya 100 juga. Sebenarnya aku agak kurang paham bedanya flow dengan opacity nih ya, karena efeknya menurut aku mirip. Kalau opacity ini kan transparansi, kalau kita kecilin dia makin transparan. Kalau flow kita kecilin dia juga transparan. Diutak-atik sendiri lah ya. Nah, untuk yang flow with light pressure ini 75. Oke, bagian pressure udah. Sekarang kita ganti ke stem. Stem ini yang perlu diatur spacing. Spacing ini kalau kita gedein, antar roundnya itu dia bakal berjarak banyak. Nah, ini perlunya kita dempetin. Jadi dikecilin aja ke... Sebentar, aku agak lupa. Aku lihat contekan dulu. Spacingnya jadikan ke 1,2. Roundness-nya dikecilin ke 70%. Untuk rotationnya kita nolin aja deh dulu. Udah bagian ini. Oh, tunggu. Yang di sini scale-nya kita jadiin 290. Jadi untuk yang stem finish. Sekarang ini nip bagian terpenting menurut aku yang bikin dia mirip dengan dry ink. Nah, yang pertama shape. Untuk shape ini adalah bentuk brush satuannya gitu ya. Jadi misalkan aku tap sekali aja. Nah, dia itu ada gerigi-geriginya di bagian atas ini kan, kayak rumput. Nah gitu. Menurut aku dry ink itu nggak kayak gitu ya. Jadi aku ganti ke round karena dry ink kan biasa bulat biasa gitu. Nah, jadinya kayak gini, tapi dia jadi bulat-bulat gini ya. Nanti kita bisa taati lagi. Lalu ignore edge-nya ini diaktifin, di enable. Nah, baru yang tekstur.
tekstur ini aku ganti ke yang ini. Kelihatan gak ya? Kalau nggak kelihatan nanti aku zoom. Yang ini ya. Ini untuk scale-nya, kalau misalkan dia 10%, tampakannya kayak gini. Jadi kelihatan kotak-kotak gitu kan, karena dia kecil. Kalau misalkan aku perbesar, bintik-bintik yang ada di tekstur ini makin kelihatan. Nah, tuh, makin gede makin kelihatan. Nah, di sini kita setting teksturnya, scale-nya 75%. Oh, pas sudah 75%. Untuk brightness-nya aku naikin ke 35. Dari mana aku tahu? Aku tadi sudah mencoba-coba naik turunin semuanya dan aku dapetnya yang paling bagus settingan yang aku share sekarang ini. Untuk kontrasnya tetap 0. Depth heavy razor-nya ini kita tetepin aja 88 dengan 100. Udah, kita coba dulu ya. Lumayan sih. Cuman aku kurang serak di bagian bulat-bulat nih, kayak bergerigi gitu kan. Sementara kalau yang oh ya, sekalian aja kita bandingin langsung ya. Nah, kalau dry ink tuh kan kayak gini, halus ya, nggak ada bulat-bulat kayak gini kan, halus gitu kelihatannya. Kalau yang ini kan geronjal gitu kan. Bahasa apa itu? Oke, kalau gitu kita setting lagi. Ini bisa disetting di bagian shape tadi. Kita coba ganti. Ini misalnya. Nah, agak mirip kan? Lumayan kan? Tapi seperti yang tadi, dia kurang runcing untuk ujung-ujungnya. Sementara kalau dry ink halus banget gitu ya. Jadi kita setting di bagian freezer. Nah, begitu berubah shape-nya, ternyata settingan size-nya tadi ikut berubah, teman-teman. Aku baru sadar juga ini. Size-nya tadi kita ubah ke 65. Light-nya kita ganti ke 3. Mantap kan? Udah mirip nih. Terus oh iya, ini kan baru sampai nip. Sorry. Kita ke randomness. Di randomness ini, yang ini kita turunin jadi 1,7. Terus yang opacity-nya 0. Flow-nya ini 2,2. Rotation-nya ini 33,6. Aduh, susahnya 33,6. Aku tadi asal setting gitu sih, ya udah nyerempet dikit. Spacing-nya kita nolin. Let's try. Gimana? Mirip kan? Nah, ini tuh menurut aku settingan yang paling berpengaruh banget itu ada di nip tadi, shape dan tekstur. Coba kita ganti lagi shape-nya yang ini. Nah, ini lumayan mirip juga, jadi dua shape ini lumayan. Kalau misalkan kita ganti ini ya, masih mirip. Oke, berarti semua settingan itu bisa mempengaruhi kemiripan. Kalau gitu kita langsung coba ngegambar pakai dua brush ini. Kita coba gambar seperti biasa. Kepala, telinga, leher. Kita coba bayangan di leher. Ini di Procreate. Lalu bagaimana dengan di Autodesk Sketchbook? Dengan settingan yang seperti tadi ya. Cuman aku mau shape-nya yang ini aja. Oh iya, tadi kan kalau ganti shape itu presernya berubah juga ya. Ya, lumayan sih. Nggak berubah jauh. Yaudah, kita lanjut. Aku kebiasaan shortcutnya di Procreate ya, maaf. Karena kalau di Procreate itu undo-nya tinggal tap 2 jari aja. Kalau di sini aku lupa shortcutnya bisa diatur sebenarnya. Mirip dong. Akhirnya kita menemukan settingan brush yang mirip dengan dry ink. Jadi rasa penasaran tentang brush yang mirip dengan dry ink, apakah sudah terjawab? Sudah lah ya. Kalau aku pakai Autodesk Sketchbook, mungkin aku bakal pakai brush settingan ini terus. Oh ya, untuk membuktikan settingan ini bisa dipakai di device lain, kita coba setting brush Autodesk Sketchbook yang ada di smartphone aku. Kalau ini kan di iPad sama-sama lebarnya kan ya. Kita coba dulu, kita pindah ke smartphone. Oke, kita buka Autodesk Sketchbook. Lalu langsung pilih pensil pen, ke setting. Kita setting sesuai seperti yang aku share tadi ya. Oh iya, berhubung settingan presernya itu suka berubah-ubah sesuai dengan shape,
Jadi sekarang yang aku tentuin lebih dulu itu shape-nya sama teksturnya, baru nanti ke preserve. Nah, ini coba kita cek dulu apakah hasilnya sama dengan dry ink di Procreate ataupun dengan settingan brush Autodesk Sketchbook yang di iPad tadi. Oh, ternyata agak beda loh. Kayaknya tiap device emang menyesuaikan gitu ya. Ini menurutku terlalu tebal, jadi kita perlu atur lagi di bagian presernya. Nah, ini udah lumayan. Dan juga menurutku bagian scale teksturnya itu kurang kelihatan. Jadi aku ubah di scale tekstur, aku perbesar supaya grainnya kelihatan. Oke, kita coba lagi. Nah, ini menurutku udah pas sih. Berarti sekarang kita coba langsung menggambar di smartphone. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah terjawab kan brush di Autodesk Sketchbook mana yang bisa mirip dengan dry ink? Semoga info ini bisa membantu ya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa pencet like dan juga subscribe karena aku bakal nge-share tutorial menggambar yang lain. Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh loh langsung aja ditulis di kolom komentar, oke? Tunggu tutorial menggambar yang lain di channel Pumiao. Terima kasih buat yang udah menonton.